Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Habib Rafiq Basyaiban dan Habib Arif Basaiban beserta keluarga besarnya, dan juga yang saya hormati para habaib yang hadir di tempat ini serta alim ulama, khususnya Haji Saiful yang jauh-jauh hadir ke sini untuk bersama-sama merayakan atau melaksanakan haul Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, para asatidzah, para sesepuh dan hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang sangat mulia, yaitu malam yang berada di bulan seorang yang sangat mulia dan seseorang yang menjadi pemimpin para nabi dan para rasul dilahirkan ke dunia, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini dengan rasa cinta kepada beliau Nabi Yuna Muhammad, dengan pengagungan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita bersabda, yuhsarun nas ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Hadirnya kita di sini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan rasa cinta tersebut, dengan rasa pengagungan tersebut, kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan rasa bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu ibadah terbesar di sisi Allah pahalanya. Kenapa? Karena bahagia adalah amalan hati. Amalan hati apabila dibandingkan dengan amalan zahir, maka amalan zahir tidak ada apa-apanya, kata guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Amalan zahir seperti solat adalah afdalul ibadah, tetapi jika dibandingkan dengan amalan hati, maka amalan hati tersebut lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bahagia tersebut. Kemudian kita membaca rawi Nabi Muhammad, membaca samailnya Nabi Muhammad, membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Ini membuat hati Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Guru kami Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar berkata, dulu ada salah satu seorang akhyar, yaitu walinya Allah Subhanahu wa taala, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya, akhyar tersebut atau wali Allah tersebut atau orang soleh tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai umatmu yang duduk untuk membaca sirah dan sama ilmu ya Rasulullah? Lalu Nabi Yuna Muhammad menjawab di dalam mimpi orang soleh itu, man faraha bina farahna bihi, siapa yang senang dengan kami, siapa yang bahagia dengan kami, maka kami pun bahagia terhadap orang tersebut. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam perkumpulan yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata guru saya Al-Habib Abdullah, ada 3 kemanfaatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rahmatnya Allah. Allah pasti menurunkan rahmatnya ketika satu tempat dibacakan sirah dan samail Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila rahmat tersebut sudah kita dapatkan, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia insyaallah di dunia dan akhirat. Yang mana apabila rahmat tersebut kita dapatkan,
yang tadinya kita selalu ingin berbuat maksiat, Allah hilangkan rasa tersebut dari dalam hati kita. Apabila rahmat tersebut kita dapatkan, kita akan menjadi orang yang saling sayang menyayangi antara umat manusia, khususnya umat Islam. Dan ini adalah ajaran daripada Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berkata, walaupun ada perang nuklir di mana, kamu jangan tinggalkan maulid Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang membaca rawi dan samail Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata guru saya Al-Habib Abdullah Al-Mahdar, orang yang membaca maulid Nabi Muhammad SAW, Allah letakkan di dalam hatinya sakinah, Allah letakkan di dalam hatinya ketenangan. Jadi apabila antum risau di dalam menjalani kehidupan, antum sedang bersedih di dalam menjalani kehidupan, antum sedang sempit hidupnya, datang ke maulid atau datang ke majelis yang di dalamnya dibacakan sirah dan samail Nabi Yuna Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua kerisauan tersebut hilang atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, ma ahsana majma'al maulid lidaf'il kurub. Betapa indahnya perkumpulan maulid Nabi untuk menghilangkan kesusahan. Insya Allah dengan hadirnya kita ke sini, apa yang menjadi susah di dalam hidup kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata guru kami Al-Habib Abdullah, orang yang membaca maulid Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan untuknya dan untuk kampungnya aman. Allah berikan rasa aman. Aman dari apa? Aman daripada musibah, aman daripada wabah, aman daripada sakit. Insya Allah yang hadir ke sini Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari segala bencana, segala wabah, segala penyakit, dan Allah berikan untuk kita keberkahan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam sholawatnya beliau berkata, beliau berkata di dalam sholawatnya, sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala. Artinya ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, insya Allah dapat mencegah bala, dafi'ul bala wal waba, bisa menghilangkan wabak yang ada. Oleh karena itu guru-guru kami mengatakan ketika terjadi wabah corona, beliau bilang tidak usah takut corona, perbanyak saja sholawat kepada Nabi, insya Allah wabah tersebut akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga wal marad, sakit. Jadi kalau sakit kita perbanyak membaca maulid Nabi Muhammad SAW atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah turunkan keamanan untuk kita dari semua itu. Kemudian di dalam membaca maulid ini bukan perkara yang baru, bukan perkara yang dikatakan bid'ah. Ya, banyak orang-orang mengatakan maulid itu adalah perkara yang baru katanya. Maulid sudah ada. Maulid itu cuma nama, menceritakan kelahiran Nabi. Maulid atau menceritakan, meriwayatkan mengenai Nabi, mengenai samail Nabi, itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dikatakan lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka mengenal sifat anak-anak mereka, karena banyaknya sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini hadisnya dhaif tetapi boleh dipakai, takhallaqu bi ahlakillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad, maka kita pun berakhlak dengan akhlaknya Allah, menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca rawi dan membaca maulid yang dikarang oleh ulama-ulama
yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Maulid Tiba ada seseorang Yahudi namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu Yahudi. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar. Tadi nggak dibaca. Gala allamani, begitu. Ka'bul Ahbar ini Yahudi. Beliau memiliki ayah seorang Yahudi yang alim. Ayahnya ini mengajarkan Taurat, tetapi ada satu bagian yang tidak diajarkan kepada Ka'bul Ahbar, padahal ayahnya menyuruh atau memerintahkan Ka'bul Ahbar untuk menghafal Taurat, tetapi untuk satu bagian ini ayahnya tidak memperbolehkan Ka'bul Ahbar membacanya. Maka ayahnya memasukkan satu bagian dari Taurat tersebut ke dalam sunduk, kemudian dimasukkan ke lemari, dikunci. Di dalam Maulid Tiba, falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyu akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ternyata Ka'bul Ahbar ketika ayahnya sudah meninggal, dia buka itu peti yang dikunci oleh ayahnya. Ternyata di dalamnya ada suhuf. Di suhuf tersebut menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Setelah membaca semua sifat yang ada di dalam Tiba itu dari kitab Taurat, setelah membaca semua yang ada di dalam kitab Taurat, Ka'bul Ahbar langsung mendatangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk memeluk agama Islam. Inilah kelebihan membaca daripada rawi Nabi Muhammad SAW. Orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, karena mengetahui sifat Nabi Muhammad, Allah letakkan keimanan di dalam hatinya. Mudah-mudahan iman kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya fitnah yang terjadi di kalangan umat dengan sebab membaca rawi Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah apa yang diajarkan oleh Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi merasakan keberkahan ketika beliau mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad. Beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Murid-muridnya diajarkan untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Murid-muridnya selalu diajarkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Murid-muridnya diperintahkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah rasa cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga karena inginnya beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa sadar beliau mencari ilmu. Karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu itu orang alim, au mustami au mualliman au muta'alliman, atau jadilah kamu itu orang yang belajar, au mustami'an, ataulah jadilah kamu itu orang yang mendengar tentang ilmu, au muhibban, atau jadilah kamu itu orang yang cinta kepada orang yang mencintai ilmu, wala takun khamisan, dan jangan kamu jadi yang kelima, fatahlik, maka kamu akan celaka. Sehingga dengan hadis ini Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim menuntut ilmu. Beliau pun mulai belajar ke kota Malang. Kala itu beliau berumur sekitar 14 tahun atau masih SMP, ya, masih SMP. Belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih selama 2 tahun. Setelah itu beliau menghadapi kesedihan yang luar biasa karena Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih meninggal dunia. Akhirnya beliau pun meneruskan pelajarannya atau meneruskan pencarian ilmunya kepada putra beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih selama 14 tahun.
karena cintanya beliau kepada ilmu. Dan apa yang tadi dikatakan Ustadz Arif mengenai ketaatan kepada guru, itu dilakukan oleh Habib Segaf. Habib Segaf bin Mahdi ini diceritakan oleh Habib Segaf bin Sahab. Habib Segaf bin Sahab berkata, dulu Habib Segaf bin Mahdi apabila dia dipanggil oleh gurunya Al-Habib Abdullah Bilfiqi, beliau walaupun sedang mengerjakan apapun yang penting, langsung ditinggalkan pekerjaannya, beliau langsung lari ke gurunya. Setelah beliau lari ke gurunya, tiba-tiba gurunya menutup pintu negara lain. Beliau belajar ke Aljazair, beliau belajar ke Irak, beliau belajar ke Baghdad, beliau belajar ke mana lagi, ke Kalimantan dan lain-lain tempat. Semuanya karena ingin mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Akhirnya Habib Segaf setelah merasa dirinya cukup ilmunya, beliau pun mulai berdakwah di kota Surabaya. Beliau mulai mengajar di masjid terbesar di Surabaya, yaitu Masjid Ampel, menggunakan radio yang ada di Masjid Ampel sehingga suaranya terdengar di seluruh Surabaya. Orang banyak yang senang dengan pengajaran Habib Segaf bin Mahdi karena ilmunya luas, karena cara penyampaiannya enak. Ya, cara penyampaiannya enak. Lalu ada, kata Sayyidul Walid di dalam ceritanya, ada orang Madura yang kaya memberikan emas-emasnya untuk Habib Segaf. Di situ mulailah Habib Segaf memulai dakwanya ke tempat yang lebih luas. Ternyata setelah beliau berdakwah, beliau dilihat sama orang Singapura yang namanya adalah Saukat. Saukat ini seorang Kapten Saukat. Jadi kenal sudah lama, dari tahun 88. Saya masih ketemu Kapten Saukat, masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Dan dia menjadikan rumahnya untuk duduknya Sayyidul Walid Habib Segaf. Saya bertanya, bagaimana waktu Habib Segaf ini dakwah di Singapura? Dikatakan, saya tidak pernah melihat dari zaman Sayyidul Walid Habib Segaf sampai sekarang orang yang berdakwah di Singapura seperti Habib Segaf. Bagaimana maksudnya? Saya bilang, kata beliau, ketika Habib Segaf berdakwah di satu masjid, kemudian Habib Segaf selesai berdakwah, lalu beliau hendak pindah ke masjid yang lain. Masjid yang pertama ikut semua untuk hadir ke masjid yang kedua. Ketika beliau hendak ke masjid yang ketiga, semuanya ikut dengan naik motor, dengan naik mobil ke masjid yang ketiga. Sampai setelah beberapa lama, itu masjid-masjid di Singapura tidak cukup lagi untuk menampung jamaah daripada Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu ada rencana untuk menyewa stadion bola. Nggak ada di negeri kafir orang yang melakukan dakwah sampai sebesar itu. Akhirnya menyewa stadion bola, dilihat sama presiden, ini bahaya kalau misalnya dibiarkan, jamaahnya akan semakin banyak sehingga bisa mengganggu kestabilan negara. Mulai sekarang Habib Segaf kita cekal dari Singapura, dia tidak diperbolehkan lagi masuk ke dalam negeri Singapura. Akhirnya Habib Segaf pun nggak boleh masuk ke negeri Singapura. Lalu beliau pun pergi ke Surabaya. Orang-orang Singapura yang sudah cinta kepada Habib Segaf menganjurkan Habib Segaf untuk membuka pondok pesantren. Maka dibukalah pondok pesantren di Surabaya, tepatnya di Kalimas Udik. Kala itu pesantrennya mungkin seluas ini, lebih luas lagi 2 kali panjang gitu. Saya masih umur sekitar 5 tahun mungkin. Dan hebatnya Sayyidul Walid Habib Segaf, karena ketaatan kepada gurunya, karena cintanya kepada Nabi Muhammad, itu murid-muridnya khusus dari Singapura dan Malaysia. Jadi pondok pesantren internasional pertama yang ada di Indonesia itu yang bikin Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan pesantren Miftahul Ulum bisa meneruskan atau mendapat sir daripada Sayyidul Walid Habib Segaf, sehingga orang-orang dari luar negeri ingin mengambil ilmu di tempat ini insyaallah, sehingga ilmunya tersebar ke seluruh tempat. Ternyata memang lelaki. Habib Segaf itu laki ya? Lelaki. Tahu Habib Segaf laki ya? Laki. Ternyata Habib Segaf ini lelaki. Murid-muridnya Singapura dan Malaysia ini
ada yang cantik, ada yang cantik muridnya, namanya Umi Wahidah. Akhirnya nikahlah Habib Segaf ini dengan Umi Wahidah. Ketika menikah itu goncang di Singapura. Ya Allah, apa ini yang terjadi katanya? Kita tarik semua anak-anak kita, ayo kita bawa pulang anak-anak kita, nanti semua anak-anak kita dinikahi oleh Habib Segaf bin Mahdi katanya. Akhirnya pondok pesantrennya pun bubar, pondok pesantrennya tutup, Habib Segaf dicekal dari Singapura dan pondok pesantrennya tutup, dan fitnah tersebar, dibilang Habib Segaf inilah, Habib Segaf itu. Tetapi Habib Segaf bukan orang yang gampang patah semangatnya. Beliau pun pindah ke Jakarta mengontrak rumah. Dan kala itu setelah berapa lama mengontrak, Umi Wahidah hamil. Hamil anak kembar pertama itu Rugaya dan Rodia. Habib Segaf masih miskin karena semua hartanya sudah diambil sama bantuan-bantuan orang Singapura, sudah nggak boleh lagi ditempati udah. Akhirnya Habib Segaf pindah ke Jakarta. Ternyata ketika sedang memeriksa kandungan daripada Umi Wahidah, ada seorang abri atau apa kata Habib Segaf itu, tentara ya, ada tentara lewat. Kata Habib Segaf, sepertinya ketika tentara itu lewat, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada saya semua penyakit yang ada di badannya tentara tersebut. Kata Habib Segaf, lalu saya panggil itu tentara, pak sini pak, katanya, saya lihat bapak ini sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Kata si tentara ini, kamu tahu apa, katanya. Akhirnya tentaranya pun periksa ke dokter. Setelah periksa balik lagi, dia datang ke Habib Segaf. Ya Ustadz, katanya, semua yang anda katakan itu sesuai, katanya, dengan pemeriksaan dokter kepada diri saya. Kalau anda bisa tahu penyakit saya, maka anda bisa mengobati saya, katanya. Lalu abah pun bikin air pakai kunyit, diminum sama tentara tersebut diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentara tersebut memberikan pinjam rumahnya yang tidak ditempati di Jalan Manyar, ada di Bintaro, Jalan Manyar sektor 1, rumahnya kecil. Nah, mulai abah tinggal di situ, atau Habib Segaf tinggal di situ. Setelah tinggal di situ beberapa lama, dari Masjid Bintaro mengajak Habib Segaf untuk mengajar di Masjid Bintaro tersebut. Mulailah Habib Segaf mengajar tafsir Jalalain dan mengajar Torekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ketika itu murid yang datang sedikit, tetapi Habib Segaf selalu tidak pernah putus asa, semangatnya kuat. Himmatur rijal tahdimul jibal, ini dimiliki Habib Segaf. Apa himmahnya, keinginan hatinya sangat kuat sehingga bisa merobohkan gunung, sekira-kiranya begitu. Lalu mulailah dia belajar mengajar tafsir Jalalain sampai lama. Ternyata murid yang datang semakin banyak, semakin penuh sampai ke jalan raya. Itu pelajaran tafsir Jalalain. Dulu saya masih mungkin kelas 5 SD atau 5 SD, masih bandel, kadang-kadang saya nyolong sendalnya orang di situ. Alhasil mudah-mudahan yang denger nih ada live ya, dimaafin yang sendalnya hilang dulu di Masjid Bintaro. Ya, jadi begitu sampai mengajar sampai tahun 98. Ternyata ada kejadian krisis moneter. Habib Segaf bin Mahdi tidak suka yang namanya kerusuhan, nggak suka yang namanya demo, nggak suka Habib Segaf. Ternyata Habib Segaf berkata ini kepada DKM-nya, Pak, saya dengar katanya Amin Rais mau datang ke sini. Kalau misalnya Amin Rais ke sini kemudian dia mengajak masyarakat untuk berdemo, saya tidak mau lagi mengajar di tempat ini. Ternyata DKM-nya tetap keras kepala memasukkan Amin Rais ke dalam Masjid Bintaro untuk melakukan orasi, sehingga orang-orang yang ada di masjid tersebut, kata Habib Segaf, sampai angkat-angkat rok, katanya, saking semangatnya mau merobohkan kepemimpinan Soeharto kala itu. Akhirnya Habib Segaf sesuai perkataannya tidak lagi mau mengajar di Masjid Bintaro. Dan di Jalan Manyar itu, setelah di Jalan Manyar itu jenderalnya meninggal.
Jenderal yang tadi minjemin rumah buat Sayyidil Walid ini meninggal. Akhirnya ahli warisnya berebut. Bagaimana ini? Kata Aba. Akhirnya Umi Wahidah pulang kampung. Itu rumah mau diambil sama ahli waris. Akhirnya Umi Wahidah pulang ke Singapura bawa anak-anaknya. Tinggal Sayyidil Walid Habib Segaf duduk sendiri katanya. Bengong, ini anak mau tinggal di mana? Begitu mungkin ya. Lalu ada kata Sayyidil Walid, ini langsung dari Sayyidil Walid. Ada orang bawa gerobak berkata, "Beb, kalau mau beli rumah itu ada di Jalan Jalak," katanya. Akhirnya Habib Segaf pun ke Jalan Jalak, Bintaro sektor 2, tadi sektor 1, Bintaro sektor 2. Lalu Habib Segaf datang bersama adiknya yang bernama Habib Jindan. Dia datang ke tempat orang yang jual rumah tersebut dan berkata kepada orang yang jual rumah tersebut, "Saya mau beli rumah Anda," katanya. Kata si yang punya rumah, "Habib mau beli rumah saya berapa?" Kata Sayyidul Walid, "Saya mau beli rumah Anda 167.000. 167.000. Tahu harga rokok? Dulu itu mil harganya 1.000. Masa beli rumah sama kayak beli 167 kotak rokok mil. Iya, 167.000. Habib Jindan mendengar ini langsung nggak sadar mencubit pahanya Habib Segaf. Dipikir ini Habib Segaf bagaimana beli rumah 167.000 katanya. 167.000. Lalu orang yang punya rumah merasa biasa-biasa aja. Dia bilang, "Ya udah Habib, kalau begitu saya kasih kabarnya besok," katanya. Setelah itu Habib Segaf pulang. Besoknya Habib Segaf ditelepon untuk pergi ke notaris karena rumahnya dijual seharga 167.000. Ini kelebihan Habib Segaf, Masya Allah ya. Beli rumah lah Habib Segaf 167.000. Di notaris itu yang jual rumah ditanya, "Pak, 1 tambah 1 berapa Pak?" 2 katanya. 2 tambah 2 berapa Pak? 4. Loh, kata si yang punya rumah, "Kamu pikir saya ini dihipnotis sama orang ini?" "Enggak," katanya, "saya enggak dihipnotis. Saya kemarin itu bernazar kalau misalnya hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, saya jual rumah saya kepada orang ini 167.000. Enggak ada orang yang beli rumah 167.000 kecuali dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun menempati rumah tersebut. Umi Wahidah datang lagi ke Masjid Bintaro dan beliau melanjutkan dakwanya di komplek Pertamina, di Pondok Jaya, di sekitar Bintaro itu banyak. Lalu beliau pun setelah krisis yang tadi saya bilang mulai pindah ke Parung. Nah, di Parung ini beliau niatnya tidak ingin membuka pondok pesantren. Beliau niatnya hanya beli rumah, tinggal di situ. Ternyata ada satu orang dari Ponorogo, dari mana? Prawoto dari mana? Nah, Wonogiri. Wonogiri, tukang bakso dia. Alhasil dari Wonogiri, "Habib, saya ini semalam mimpi disuruh belajar sama Habib Segaf." Kata Abah, "Waduh, bagaimana ya? Saya belum ada tanah, belum ada tempat, belum bisa nampung kamu di rumah saya karena saya memiliki anak perempuan." Terus setelah seminggu, kata Abah, "Nanti setelah seminggu kamu datang lagi, kita bikin saung," katanya. Mulailah bikin saung itu, yang saung mu'allim. Mulai bikin, nah, saung mu'allimin. Saya datang setiap minggu. Habib Segaf cuma ngajar Safinatun Najah, sama saya minta duit jajan karena saya minta duit jajannya hari Minggu. Ya, Safinatun Najah. Sampai tambah banyak yang hadir, tambah banyak yang hadir. Mulailah Abah berpikir untuk memindahkan makam karena di sekitar saung kala itu adalah makam Cina, makam orang-orang Cina. Akhirnya, ya Allah, bagaimana ini? Akhirnya Abah bilang sama kepala desa kala itu untuk mengumpulkan keluarga orang-orang Cina yang dimakamkan di situ untuk datang karena tanahnya mau dijadikan pesantren, sehingga jasadnya disuruh pindahkan sama Sayyidul Walid. Tetapi semuanya kagak mau karena dianggap itu sudah menjadi keramatnya. Lalu ada yang paling miskin nih dari orang Cina berkata, "Habib," katanya, "saya aja Habib, tapi kasih saya 500.000 untuk menggali makam nenek saya," katanya. Lalu diberilah 500.000.
Ternyata setelah digali ada emas semangkok. Emas semangkok. Itu orang yang menggali senang. Lalu orang-orang Cina yang lain nggak pakai dibayar sama Sayyidul Walid, langsung nunjuk-nunjuk, ini makam nenek saya, ini makam kakek saya, semuanya dibongkar. Kata Sayyidul Walid kala itu, ada satu jasad yang masih utuh, ya, jasad yang masih utuh, dan disolati oleh beberapa santri yang mengalami kejadian tersebut. Mulailah berkembang pondok pesantren di Parung itu, mulai banyak santri yang hadir, mulai datang 1000 orang, mulai datang 2000 orang, dapat sumbangan dari Akbar Tanjung beras waktu awal-awal itu. Lalu semakin berkembang, dan banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Habib Segaf karena mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, kun aliman. Setelah jadi alim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirati ana wa manittaba'ani. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalan saya. Apa? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal basirati, alal basirah itu alal yakin. Nah, apa ini kalau sudah dakwah yakin dia, yakin dengan hujjah yang dia berikan. Atau ada sebagian ahli tafsir mengatakan alal basirati ay alal ma'rifati bainal haqqi wal batil, atas pengetahuan antara yang hak dan yang batil. Aba itu paling jago untuk membedakan mana hak mana batil. Ya, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Beliau paling hebat. Makanya Sayyidul Walid sering berkata, al yakin al ilmu kulluh, yakin itu adalah ilmu seluruhnya. Maka Habib Segaf semakin berdakwah, semakin banyak yang datang. Tiba-tiba Raja Abu Dhabi mengundang Habib Segaf, karena Raja Abu Dhabi kala itu sakit nggak bisa nengok kepalanya mencong gitu. Udah diobatin kemana aja katanya nggak bisa disembuhkan. Maka Raja Abu Dhabi mengutus seseorang yang bernama Ahmad Siddiq kala itu. Ahmad Siddiq mengajak Sayyidul Walid untuk pergi ke Abu Dhabi, dan di Abu Dhabi Habib Segaf disuruh mengobati rajanya. Aba itu paling takut naik pesawat. Jadi ketika ke Abu Dhabi, Habib Segaf dibius dulu sampai pingsan, tahu-tahu sampai Abu Dhabi. Nah, di depan raja ini Habib Segaf berkata kepada raja, kenapa kepala kamu wahai raja? Katanya, ini saya tidak bisa nengok. Loh, kalau kamu salam untuk sholat bagaimana? Ya begini Beb, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dibilang, loh saya sembuh katanya. Udah sembuh, kepalanya udah bisa nengok, cuma dengan ucapan kalau kamu sholat salamnya bagaimana? Dia bisa nengok lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kepala saya sembuh katanya, kepala saya sembuh. Itu Sayyidul Walid diberi hadiah yang banyak. Sudah Sayyidul Walid pulang ke Indonesia. Nah, saya baru pulang dari Hadramut. Ini ceritanya masih ada setelah dari Abu Dhabi itu. Saya pulang dari Hadramut, lalu kata Sayyidul Walid, kamu jemput Ahmad Siddiq itu, tangan kanannya Raja Abu Dhabi katanya. Saya waktu itu masih senang pakai sarung gitu ya. Badan saya kurus, jadi sarung kedodoran. Terus biasanya saya kalau jemput tamu pakai mobil APV. Nah, ini karena yang dijemput tangan kanannya Raja Abu Dhabi, saya disuruh pakai mobil Jaguar. Nah, mati anak bilang keserempet bagaimana ini anu. Akhirnya saya pun menjemput ini Raja Abu Dhabi. Setelah saya jemput di bandara, beliau ngobrol lah bahasa Arab. Lalu saya bertanya, ya Syekh, anak panggil Ahmad Siddiq Syekh. Ya Syekh, arafta syekhi. Saya bilang begitu, arafta syekhi. Wahai Syekh, kamu kenal guru saya? Man Syekhok katanya. Guru ente siapa katanya? Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Ana bilang Habib Hasan bin Abdullah Syatiri ya saya. Indahu karomah. Dia langsung nanya, apa guru ente punya karomah? Ana jawab, ka'annahu induh. Ana bilang ka'annahu induh. Ya sepertinya ana rasa guru ana punya karomah. Ana bilang, Suf kata dia, wallahi ini cerita Ahmad Siddiq, bukan dari aba, bukan dari karangan anak-anak santri, ini langsung dari tangan kanannya Raja Abu Dhabi. Suf, wallahi katanya, demi Allah, suftu bi'aini ala ra'si abuktara fil Ka'bah katanya. Saya melihat pakai mata kepala saya sendiri aba ente terbang di atas Ka'bah.
Bagaimana orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ditunjukkan keagungannya oleh Allah, hanya sekedar terbang, orang-orang langsung pingsan, hampir pingsan. Setelah saya sampai pondok, Ahmad Siddiq disuruh masuk. Di pondok itu ada hotelan, tempat orang-orang nginep. Lalu Ahmad Siddiq masuk ke dalam kamarnya. Saya berkata kepada Sayyidil Walid, "Abah, tadi Ahmad Siddiq di dalam mobil cerita, katanya Abah pernah terbang di Ka'bah," katanya. Habib Segaf menghadapi hal-hal begitu ketawa-ketawa aja, cuma biasa begitu, ketawa. "Iya Muhammad, sebenarnya saya itu bukan terbang," katanya. "Cuma ketika saya lagi tawaf, ini pulang dari Abu Dhabi, ternyata diumrohin sama Raja Abu Dhabi. Ketika saya lagi tawaf, saya melihat orang besar. Saya melihat orang yang sangat besar. Orang tersebut meletakkan tangannya di bawah dan saya suruh duduk di atas tangannya. Lalu saya dibawa muter tawaf di Ka'bah," katanya. Orang-orang melihat saya terbang, padahal nggak terbang. Cuma ya orang-orang melihat terbang, kata Abah, itu Ahmad Siddiq melihat saya hampir pingsan," katanya. Hampir pingsan. Ini adalah beberapa keramat daripada Sayyidul Walid. Karena orang yang mengaku wali harus punya keramat. Kalau ada orang ngaku wali, "Saya ini wali Allah," keramat ente apa? Nah, kalau Habib Segaf ada keramatnya. Habib Segaf ada terbang di Ka'bah. Kemudian yang kedua, ketika dulu itu di pondok sering didatangi atau dikunjungi oleh Buddha suci, orang-orang kafir, orang-orang kafir, tetapi membantu untuk pondok pesantren, memberikan beras. Ketika itu semua lagi pulang karena bulan Ramadan, santri sepi, Umi Wahidah nggak ada. Jadi saya yang bolak-balik gitu, jemput tamu dari depan Alfamart itu sampai ke pondok, balik lagi. Bulan Ramadan baru jam 10 kering tenggorokan. Ya Allah, kering amat ini tenggorokan, udah mau mati. Akhirnya saya buka-buka kulkas, ada Fanta. Ada Fanta bulan Ramadan. Ya Allah, ini bagaimana kalau nggak minum mati? Akhirnya saya ambil lah Fantanya, saya ngumpet di kamar, saya minum. Ya nggak apa-apa, darurat udah, emang bener-bener parah kalau itu. Saya minum, udah bersih nih, kagak ada, pokoknya udah kayak puasa lagi, udah bersih. Terus bekas Fantanya anak umpetin di bawah kasur. Tiba-tiba Abah masuk ke dalam kamar yang aneh ngumpet nih untuk minum. Karena ada di depan kamar Abah itu ada kamar kecil, kamar kecil. Nah, anak minum situ. Terus Abah masuk, "Muhammad," katanya, "saya ini tadi haus," katanya, "kering tenggorokan saya. Tiba-tiba sekarang ini tenggorokan saya kayak keluar air," katanya. Kayak keluar air. Dalam hati, ini nyinggung aneh apa bagaimana? Jadi Habib Segaf itu diberi penglihatan oleh Allah, penglihatan yang lebih daripada manusia biasa. Tetapi beliau tidak menunjukkan secara jor-joran. Beliau itu mengajarkan muridnya untuk melihat realitas, bagaimana realita yang ada pada manusia. Kita harus mengikuti adat, jangan kita mengikuti khariqul adat. Karena orang yang keluar dari adat itu disebut orang gila, kata Abah. Khariqul adat itu orang gila. Adatnya orang-orang pakai baju, ente keluar kagak pakai baju, wah gila ini berarti. Jadi kita ikut apa yang menjadi adatnya umat manusia. Kalau kita hidup di Indramayu, kita ikut adatnya orang Indramayu. Kalau kita hidup di Afrika, alhamdulillah Habib Segaf dibikinkan masjid di Afrika. Ini semuanya karena keberkahan dari Allah yang diberikan kepada Sayyidul Walid. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ya mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad dan mendapat keberkahan dari Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki seperti rizki yang diberikan Allah kepada Sayyidul Walid Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Dan terakhir tadi yang diminta oleh Habib Arif, beliau berkata untuk memberikan ijazah sholawat Sajaratun Nuqud. Saya cuma bisa mengatakan lausahali ijazah kalau memang benar saya mendapatkan ijazah dari Sayyidul Walid, ajastukum kama ajazani walidi.
fi qiraati sajaratin nuqud ba'da salatil isya arba'a marrah. Qul qabiltu ijazah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.